Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Faryana. Di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer dan dinamika bumi. Apa itu atmosfer? Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yang artinya atmos, uap air, dan spaira, bola atau lingkaran. Jadi bisa disimpulkan atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet. Ketebalan atmosfer kira-kira 1000 km, di mana komposisinya terdiri atas nitrogen dengan jumlah 78,8%, oksigen dengan jumlah 20,95%, dan argon dengan jumlah 0,93%. Dan sisanya adalah neon, helium, ozon, hidrogen, krypton, metana, dan xenon. Selanjutnya ada manfaat dan fungsi atmosfer. Yang pertama ada fungsi atmosfer sebagai pelindung bumi. Atmosfer melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya dan berperan untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Yang kedua ada tempat terjadinya cuaca. Atmosfer merupakan tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim. Filter dan pengaturan radiasi sinar matahari yang mempengaruhi gejala unsur-unsur cuaca dan iklim yang lainnya. Yang ketiga ada agen siklus hidrologi. Atmosfer merupakan agen dalam rangkaian siklus hidrologi, yaitu penampungan uap air sehingga dapat didistribusikan dengan merata. Yang keempat, ada pengembangan teknologi dan transportasi. Media mentransmisikan dan memantulkan gelombang radio, keperluan transportasi udara seperti pesawat terbang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan atmosfer bumi. Di sini ada contoh gambar lapisan atmosfer bumi di mana yang kita bisa lihat itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Saya akan menjelaskan satu persatu lapisan atmosfer bumi. Yang pertama ada troposfer. Troposfer adalah lapisan terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi. Troposfer itu tempat terjadinya peristiwa cuaca dan iklim, perubahan suhu, angin, tekanan udara, dan kelembapan udara. 80% dari seluruh gas penyusunan atmosfer berada di lapisan atmosfer ini. Lapisan atmosfer yang kedua ada stratosfer. Ketinggian sekitar 12-50 km di atas permukaan bumi. Stratosfer ini sangat ideal untuk pesawat terbang karena hampir terbebas dari fenomena cuaca atau iklim seperti uap air, debu, dan khususnya kondisi awan. Konsentrasi gas ozon tertinggi ada di lapisan atmosfer ini, yaitu di ketinggian 20 km. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer ketinggiannya sekitar 50-80 km di atas permukaan bumi. Fungsinya yang pertama itu untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor yang akan terbakar ketika melewati lapisan ini. Yang kedua ada sebagai penghantar gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio, televisi, atau telepon. Yang ketiga ada pendingin radiasi ultraviolet. Dan lapisan mesosfer ini adalah lapisan mesopause atau lapisan atmosfer pembatas antara mesosfer dengan termosfer. Yang keempat ada termosfer atau ionosfer. Ketinggiannya sekitar 80-700 km. Di termosfer ini adanya ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek refleksi gelombang radio. Dan lapisan termosfer juga disebut lapisan thermopause atau exobase, yang artinya pembatas termosfer dan eksosfer. Yang kelima ada eksosfer. Eksosfer mempunyai ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Fungsinya adalah merefleksikan cahaya matahari. Dan dinamakan disipasi sfer atau ruang antara planet dan geostasioner. Di lapisan ini juga tidak terdapat tekanan udara sama sekali. Selanjutnya kita akan bahas tentang dinamika bumi. Bumi adalah suatu planet yang dinamis di mana material penyusunnya terdiri dari berbagai jenis lapisan, berada dalam kondisi yang bergerak. Sifat bumi yang dinamis ini disebabkan oleh adanya dua sistem yang bekerja di bumi, yaitu sistem hidrologi dan sistem tektonik. Dampak dari adanya sistem tersebut secara dramatis terekspresikan pada citra satelit wilayah Amerika Utara. Pada citra, pergerakan yang terlihat paling jelas adalah pergerakan fluida atau yang ada di permukaan bumi, yaitu air dan udara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari bagian dalam bumi yang bersifat membangun atau konstruktif. Di sini ada contoh gambar tenaga endogen yang bisa kita lihat. Dan tenaga endogen ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi.
Selanjutnya ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari luar bumi dan bekerja hanya pada permukaan bumi. Di sini ada contoh gambar tenaga eksogen. Dan tenaga eksogen dapat dikelompokkan pada pelapukan, pengangkutan, penyikisan, dan pengendapan. Selanjutnya ada pengaruh tenaga endogen dan eksogen. Dampak positif dari tenaga endogen yang pertama itu ada pembentukan patahan dan lipatan yang menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk permukaan bumi. Yang kedua ada proses vulkanisme dapat menyuburkan tanah, misalnya letusan gunung berapi yang menghamburkan debu dan vulkanik. Yang ketiga ada pembentukan batuan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, misalnya granit dan fosfat yang menjadi bahan-bahan dasar industri. Yang terakhir ada pembentukan logam-logam di perut bumi yang bermanfaat seperti besi, baja, dan timah. Dampak positif tenaga eksogen yang pertama, di daerah pesisir, tenaga eksogen menghasilkan delta-delta di muara sungai yang subur yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang kedua ada hasil erosi dan sedimentasi di pesisir, sangat baik untuk pertanian dan perikanan. Selanjutnya ada dampak negatif tenaga endogen dan eksogen. Yang pertama, gunung yang meletus dapat merusak lingkungan, seperti lava, awan panas, dan material vulkanis. Itu dapat merusak lingkungan yang terkena seperti hutan, pertanian, dan permukiman penduduk. Yang kedua ada gempa tektonik mengakibatkan rusaknya bangunan. Yang ketiga ada gas beracun yang keluar dari letusan gunung berapi dapat mengancam penduduk sekitarnya. Yang terakhir ada keadaan relief Indonesia yang kasar dan banyak memiliki gunung mengakibatkan banyak kejadian erosi dan tanah longsor. Sekian itu materi yang bisa saya sampaikan tentang atmosfer dan dinamika bumi. Semoga kalian mengerti. Terima kasih.